Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alif Mubarok di channel Cerita Bisnis PKL. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yang tanya terkait dengan penitipan gerobak. Yang kali ini saya akan share beberapa opsi atau pertimbangan-pertimbangan yang bisa teman-teman pilih ya terkait dengan penitipan gerobak. Saya akan share 3 tipe. Yang pertama, saya di sini sedang lagi ada di Gelora Satria Purwokerto Gor ya, di Purwokerto ya. Kebetulan saya lagi lewat karena saya mau jualan pentol ini sepeda motor saya Supra Bapak ya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di depannya persis ada beberapa gerobak ya, gerobak ada gerobak es, gerobak pecel dan lain sebagainya. Ini adalah contoh ya, contoh penitipan gerobak. Namun menurut saya yang tipe seperti ini di pinggir jalan kemudian terbuka tidak ada gerbangnya itu sangat berbahaya dan sangat merepotkan karena teman-teman harus menutup kunci rapat-rapat ya, seperti ini harus ada gemboknya, ada lain sebagainya, karena kalau ditinggal itu sangat rawan ada pencurian. Biasanya yang sangat rawan sekali itu ada gas ya, tabung gas, karena cepat sekali untuk dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu tipe penitipan gerobak. Biasanya yang nitip-nitip seperti ini biasanya yang sistem jualan mingguan, biasanya mingguan atau yang malam. Ini menurut saya kurang. Kemudian satu hal lagi, selain rawan dicuri, tidak ada atapnya, jadi kena hujan, kena panas. Jadi kalau model seperti ini kayu nih, lihat, jadi mudah sekali rapuh ya. Kalau besi ya berkarat, kalau banner cepat kusam ya. Kita lihat ini gerobak-gerobak yang dititipkan seperti ini, rodanya cepat berkarat, kemudian bannernya juga kusam. Ini adalah salah satu tipe yang menurut saya tidak cocok ya, karena cepat kotor ya. Kita lihat gerobaknya juga kotor, kumuh. Jadi karena apa, teman-teman jualan makanan, jadi diusahakan gerobaknya juga harus steril, harus bersih. Kemudian yang seperti ini pun sekalipun murah, misalnya sebulan 50.000 atau gratis pun, menurut saya tidak recommended lah. Mending cari tempat-tempat yang penitipan yang lebih mahal sedikit, 100.000 atau 150.000 per bulan, tapi lebih aman. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Saya akan ke lapak yang saya miliki dulu di depan kampus Unsud dan Pabuaran. Selamat menyaksikan. Saya sambil motoran, jadi saya skip dulu video ini ya. Oke, assalamualaikum ya. Kita sudah sampai di lapak saya yang pentol deg-degan, yang ada di bagian Purwokerto Utara, Pabuaran. Nah, di sini saya akan review tempat ya, tempat penitipannya. Jadi tempat penitipannya, lapak saya jualannya di sini, tempat penitipannya saya di dalam sana. Kebetulan karyawan saya belum datang karena jam kerjanya baru mulai setengah jam lagi. Jadi saya di sini cuman nganter ya, nganter bahannya, barangnya, pentolnya dan lain sebagainya untuk dijual di sini ya. Kita masuk saja langsung ke tempat penitipannya. Ini motor saya. Jadi tempat penitipannya ada di dalam. Jadi ada garasinya, kemudian ada pintu gerbangnya ya. Ini karena kos-kosan jadi lebih aman ya. Ada atapnya, kemudian yang tidak kalah penting adalah keran ya, Mbak ya. Karena teman-teman jualan di kaki lima itu butuh yang namanya tempat cuci ya, tempat cuci. Jadi teman-teman harus perhatikan itu, khususnya terkait dengan air, pengairan harus ada. Nih gerobak saya tempat penitipannya, jadi
bawah ada plasternya, atas ada atapnya, jadi lebih aman dan lebih awet ya gerobak-gerobak yang dititipkan seperti ini. Lalu bayarnya berapa? Saya include ya, include teman-teman. Jadi air, listrik dan lain sebagainya, lapak itu sudah include. Jadi tergantung dari teman-teman lobby ke pemiliknya. Kalau di sini saya 300.000 sudah include semuanya. Jadi seperti itu. Nanti saya akan sampaikan lagi lapak tempat penitipan yang tipe ketiga yang ada di depan kampus terkait dengan pentol degan saya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat atau kabupaten yang akan teman-teman gunakan untuk berjualan. See you. Oke, ini adalah penampakan ketika saya sudah naruh pentol dan perlengkapannya ya. Untuk karyawan saya yang jaga di lapak yang Pebuaran atau Purwokerto Utara. Jadi setelah ini, karena saking amannya tempat ini ya, karena di lingkungan kos-kosan, jadi saya tinggal pun tetap aman. Beda dengan tipe yang tadi saya ceritakan di depan gor itu, kalau model ditinggal seperti ini itu sangat berbahaya teman-teman, bisa jadi hilang. Kalau di tipe-tipe yang seperti ini insya Allah ya, kawan-kawannya juga semua sangat care dan bisa lah saling menjaga. Oke, kita lanjut ke tipe yang terakhir di lapak yang pentol yang satunya ya. See you, dan terus saksikan video ini ya. Kali ini sudah sampai di lapak yang terakhir, yang lapak pentol yang ada di depan kampus Unsud. Ini terkait dengan tempat penitipan ya. Kalau di sini tempatnya terbuka, cuman kelebihannya itu ada keamanannya, ada pintu gerbangnya. Jadi teman-teman kalau sewa lapak diusahakan punya tempat penitipan yang seaman ini ya. Kalau di sini karena tidak ada atapnya, saya pakai terpal. Nah, di sini tidak ada tambahan include penitipan gerobak, cuman tinggal pengertiannya teman-teman kepada pengelola, karena di sini dijaga sampai malam. Oke, kita lanjut. Ini ada yang model ditutup pakai terpal, ada yang terbuka, tinggal disesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Kalau gerobaknya kayu diusahakan ya ditutup dengan rapat. Oke teman-teman, di situ adalah tempat lapak saya. Harganya di sini kalau saya itu harian ya, 10.000 per hari, jadi tidak bulanan. Kenapa kok bisa begitu? Karena tergantung dari paguyuban. Nah, dulu sempat diajak rapat dengan para pengelola dari teman-teman pedagang kaki lima, itu mintanya harian saja lah karena dalam kondisi pandemi. Nah, ini menurut saya ini salah satu tempat penitipan yang cocok juga karena tingkat keamanan juga terjamin. Malam ada yang jaga, cuman kelemahannya di sini adalah tidak ada atap. Ya tinggal inisiasi teman-teman ya, kalau tidak ada atap ya tinggal dibungkus lah gerobaknya. Kalau ada terpal atau plastik ya. Kemudian kaitannya dengan pengairan, kalau di sini agak lebih sulit sedikit karena harus ngangsu nimba lah bahasanya, itu nimba air pakai ember. Kalau tempat yang satunya tadi itu sangat recommended karena tidak perlu nimba. Tempat penitipannya juga aman, tidak kena panas, tidak kena hujan. Jadi sangat recommended. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi petunjuk bagi teman-teman ketika memulai usaha di kaki lima. Karena tidak hanya sebatas jualan, tempat berjualan itu juga sangat penting keamanannya. Karena apa? Kalau tidak aman, baru jualan sehari gas hilang, sampai-sampai bisa jadi gerobak pun hilang kayak gitu ya. Teman-teman harus perhatikan itu. See you, semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Dan doakan saya semoga selalu istiqomah membagikan video-video terkait dengan usaha di kaki lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.